Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita jumpa di podcast Quran bil Quran. Sekarang ini podcast yang spesial. Kenapa spesial? Karena kita akan menghadirkan orang yang sudah mengalami ada internalisasi Quran antara sebelum ngaji Quran dan setelah ngaji Quran. Perlu kita ketahui bahwa Quran itu memang teori, Pak. Teori dan juga menceritakan masa lalu. Nah, orang dapat ilmu itu kalau menurut kampus, Pak, ya, 3 itu. Ada dengan cara bayani, dengan burhani, dengan irfan. Nah, irfani ini adalah pengalaman spiritual. Nah, hadir hari ini alhamdulillah bayani itu dengan membaca. Irfani itu dengan logika, masuk akal semua Quran itu, ya kan? Yang irfani dengan pengalaman spiritual, pengalaman bersedekah, pengalaman berbuat baik. Itu kan kalau kita belum ngalamin beda ceritanya dengan kita mengalami. Nah, hari ini kita hadir bersama kita Ibu Indah Jamahnan, insyaallah dia akan menceritakan atau menyampaikan pengalamannya sebelum ngaji dan setelah ngaji. Mungkin Pak Kiai akan memberikan sedikit kata-kata dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun, Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul mulin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Indah, apa kabar? Alhamdulillah. Siap. Terima kasih sudah diundang di sini. Dari sejak COVID sampai sekarang alhamdulillah, dan aktif lagi. Aktif segala-galanya. Masya Allah. Nah, kita minta gimana pengalaman Ibu sebelum mengaji Quran dan setelah mengaji Quran. Silakan Bu. Baik, Masya Allah. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih, bersyukur saya bisa diundang di sini. Jadi saya bisa memberikan pengalaman-pengalaman saya. Insya Allah bisa manfaat untuk orang-orang yang belum merasakan ini. Alhamdulillah ketika 2021 saya itu pakai kursi roda, Pak Ustadz, karena ya dengkul sakit. Terus sakit saya setelah menopause itu kan ada kena osteoporosis artritis radang sendi. Jadi semua persendian, terus kebas, dengkul juga sakit, berjalan susah. Terus akhirnya pakai kursi roda dan ada 3 dokter ya Pak Ustadz di Rumah Sakit Jakarta, Rumah Sakit Pondok Indah yang di Puri, kemudian di Rumah Sakit Siaga juga. Itu semua menyarankan untuk Rumah Sakit Pelni juga, karena sudah stadium 4 itu lutut saya itu harus diganti titanium. Semua dokter itu 3 dokter itu menyarankan untuk saya itu operasi ganti titanium. Malah ada yang menyarankan ke Penang saja, di Malaysia itu lebih murah, lebih canggih itu operasinya gitu. Ya alhamdulillah waktu itu saya baru mulai juga ya dengan Zoom Pak Ustadz Najam. Pak Ustadz Najam tuh melihat di kamera Zoom yang HP-nya kecil ini gitu. Terus Bu Indah pakai kursi roda gitu. Iya, jangan operasi, kita doakan saja, kita ngaji terus. Mandi air hujan, jadi tampunglah air hujan, nanti mandi, dipakai wudhu, dipakai siram-siram di dengkul. Insyaallah ya. Ya pertama kali saya kumpulkan air hujan kan memang kadang sedikit, kadang banyak, tapi kita kumpulkan udah sampai 1 ember, kita saring gitu. Terus kita minum sedikit, terus kita wudhu, kita mandi gitu. Emang segar sekali, adem, dingin, terus kita bisa tidur tenang gitu. Hati itu seperti rileks gitu. Kan memang Pak Ustadz Najam kan selalu menyarankan bahwa mandi air hujan itu menghilangkan setan gitu. Gangguan setan. Memang awal dari, kalau saya mundur lagi ke belakang, dari
dari masalah menopause, hormon yang berkurang, kemudian banyak yang membuat saya mangkel gitu, jengkel sama suami, jengkel dengan keluarga ya. Ya memang kondisi-kondisi seperti itu, rupanya saya baru menyadari ketika kita marah, emosi, jengkel tuh ternyata setan juga nempel di badan kita, tambah bergemuruh gitu. Setan tuh iya emang gitu, sepertinya kepala kita tuh merasa benar dan orang lain tuh pasti salah gitu. Nah setelah saya mandi air hujan tuh saya seperti mendapat siraman batin gitu. Sepertinya setannya juga pergi. Akhirnya doa, ngaji, doa Nabi Yunus, doa Nabi Yunus, kemudian doa Nabi Ayub ya kita sadari bahwa memang kita tuh salah, penuh dosa. Ya alhamdulillah dari situ mulai membaik. Jadi 9 bulan saya pakai kursi roda. Masya Allah. Alhamdulillah nggak jadi operasi. Didoain terus sama Pak Ustadz Najam juga. Kita ngaji terus nggak putus-putus, pagi malam, malah sekarang ada Zoom-nan juga kan. Jadi sehari bisa 6 kali alhamdulillah. Air hujan itu dan bisa ngobat itu ada ya informasi di dalam Quran? Ada di surat 8 ayat 11 itu. Coba kita buka ya. Surat 8 ayat 11. Saya baca ya Pak Ustaz. Iya. Al-Anfal ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu. Teguh berdiri. Masya Allah. Jadi udah menghilangkan gangguan-gangguan setan, terus memperteguh telapak kaki. Telapak kaki itu kan ada banyak saraf-saraf di situ. Jadi kalau kita jalan itu ada saraf-saraf kena, makanya ada orang anjurkan jalan pakai kaki, nggak usah pakai sendal itu kan. Emang benar itu. Kalau kita refleksi juga kan kaki. Iya memang terasa sih di badan, utamanya kita lebih tenang. Terus jengkel-jengkel mangkel yang dalam hati itu, yang kepada suami, kepada keluarga, kepada segala macam yang kita nggak terima gitu. Iya. Alhamdulillah akhirnya kita yang badannya juga yang batinnya Bu ya, gitu kan. Jadi akhirnya lahir batin kita jadi tenang. Gangguan setannya pergi. Tenang, iya betul. Allah. Berasa sekali itu. Alhamdulillah. Makanya kan kalau ibu suruh baca di Zoom-nan itu kan kayaknya ceria banget kayaknya itu, ya Allah. Luar biasa itu. Iya. Kemudian doanya itu Pak Ustaz. Nah doanya itu pertama kan Nabi Ayub tuh. Nabi Ayub tuh surat 21, 83, 84. Saya baca ya Pak Ustaz. Ya. 21 Al-Anbiya ayat 83 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. 84. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Nah, jadi ini ucapan Nabi Ayub, dia minta pada Allah kan. Nah, jadi kita berdoa ini doa Nabi Ayub dulu kan. Dan ada kan ayat Allah mengatakan yang pernah kita baca tadi itu kan, surat 999 itu, orang bersedekah itu dapat doa Rasul yang dekat dari Allah. Kita baca juga doanya dia, nyambunglah ke kita kan.
Nah, jadi makanya tadi yang kedua itu surat 21 ayatnya 87. Doa Nabi Yunus kan. 87. Saya baca ya Pak Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, jadi Nabi Yunus ini satu-satunya nabi. Kalau nabi lain kan disuruh Allah hijrah dulu nih. Kalau misalnya bandel umatnya, kamu hijrah. Ini satu-satunya nabi enggak nih, belum disuruh oleh Allah hijrah. Dia sudah pindah duluan, hijrah duluan. Jadi memang nyembah berhala kan umatnya. Tapi kata Nabi Yunus, kalau kamu 3 hari enggak, lihat aja nanti azab Allah. Sehari kayaknya udah gelap, tapi nggak jadi. 2 hari udah gelap, 3 hari kok kayaknya nggak jadi. Langsung dia ninggalin umatnya itu. Naiklah di kapal akhirnya kan, makanya dia diundi, ya dia yang orang pelarian. Kepercayaan kapal nahodanya ini pasti ada orang pelarian nih, yang kok topannya ini kencang sekali itu. Kepercayaan dia, bukan kepercayaan Islam. Akhirnya diundi, ya dia kena, dilemparkan dia ke laut, dimakan ikan paus. Ya bayangin aja, dimakan ikan paus tengah malam, dibawa kemana-mana, mau minta tolong sama siapa lagi? Cuman ucapan dia, tasbihnya dia, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, dari situ akhirnya dia digiring ikan pausnya oleh Allah itu ke pinggir pantai. Digiring ke pinggir pantai, karena pantai itu kan pasir tuh, ditumbuhkan labu. Nah, labu, dengan adanya labu itu dia makan buahnya, dan dia juga dengan berlindung di bawah daun-daunnya. Nah, di samping itu juga sebetulnya ya Quran ini juga obat. Iya betul. Iya kan, kita udah baca doanya nih. Quran ini juga obat sampai 3 kali loh. Quran obat, masa Allah bohong? Seperti misalnya surat 10, 57, 58. Yunus ya. Ya. Yunus 57, 58. Saya baca ya Pak Ustaz. Ya. Surat Yunus ayat 57, 58. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh pelajaran Al-Quran telah datang kepadamu dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. 58. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi Allah manggil hai manusia. Berarti kalau Allah manggil manusia, yang Islam, nggak Islam, agama pun juga di dunia, Allah panggil semuanya. Telah datang pada kamu pelajaran dari Tuhanmu. Ini pelajaran loh. Quran ini pelajaran yang baku, nggak pernah berubah, dan global, seluruh dunia sama. Ini juga penyembuh penyakit yang ada dalam dada kamu, dan juga petunjuk hidup juga. Dia juga rahmat juga, tapi bagi orang beriman. Malah Allah bilang, hey Muhammad, mestinya kamu tuh senang loh ngaji itu, senang, bahagia, euforia. Kenapa? Karena Quran ini lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan di dunia ini. Iya, betul. Bayangin aja, misalnya orang kaya raya semua ada, Quran masih lebih baik. Coba, yang ngomong Allah. Kalau ngomong manusia mungkin maybe yes, maybe no, maybe right, maybe wrong. I am just human being. Tapi ini ngomong Allah, berarti pasti benar kan? Iya, betul. Memang penyakit itu kan sebelum datang ke fisik itu, penyakit itu dari hati ya Pak? Dari pikiran. Dari pikiran, ya mungkin karena kita mangkel, kita jengkel pada sesuatu, akhirnya nempel di pikiran, akhirnya ditempel lagi setan masuk, akhirnya kita fisik jadi sakit. Iya, nah makanya Allah bilang, begitu orang itu tidak ngaji, setan datang. Makanya ngaji itu sebetulnya juga itu banyak manfaatnya.
supaya kita ini sehat fisik, supaya kita juga jangan ditempel setan. Allah udah jelasin sebetulnya itu surat 7175. 7175. Saya baca ya Pak Ustadz. Ya. Surat Al-A'raf ayat 175. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Nah, jadi Allah akan ceritakan, Nabi Muhammad, ada orang nih, dia ngaji, terus dia tinggalin ngajian itu. Setan datang lama-lama, malah dia yang ikutin setan coba. Tadinya setan ini namu ke diri dia, lama-lama malah setan jadi rumah. Jadi ngintip-ngintip ya. Yang ngintip-ngintip nih. Ngaji itu. Ya ini. Terus kita kalau udah begitu suka merasa mendapat petunjuk gitu. Ya, nah itu yang surat 43, 36, 37 itu merasa benar sendiri. Iya betul. 43, 36, 37. Saya baca ya Pak Ustadz. Ya. Surat 43 Az-Zukhruf ayat 36-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, Quran. pengasih Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. 37. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah, jadi siapa saja yang dia tinggalkan Quran, berpaling dengan Quran ini, maka Allah kasih tahu setan datang nih. Allah biarkan setan datang nih, biarin setan datang. Maka dia jadi korin. Kayaknya kan bahasa Arabnya situ kan datang korin tuh. Karib. Ada orang bilang semua orang ada korinnya ya Pak, enggak semua. Tapi banyak orang punya korinnya, betul. Ya kalau dia nggak ngaji. Tapi kalau orang ngaji terus korinnya nggak berani dia. Nah yang lebih celaka lagi, setan berusaha betul supaya dia jangan ngaji, jangan di jalan Allah. Sementara orang yang digoda ini merasa dia dapat petunjuk, merasa dapat wangsit, wah merasa dapat ini, padahal setan itu. Nah tapi ada satu hal yang saya lihat ibu itu amalnya luar biasa itu, sempat mengajak almarhum dulu ngaji. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Bayangin ibu dulu di Grogol loh, di daerah Grogol kan. Iya. Nah terus ke pasar Minggu untuk ngajakin Ciganjur. ibunya, bapaknya almarhum Ciganjur. di Ganjur. Dan bapaknya ini di rumah sudah ada amanatnya kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah coy, itu luar biasa itu. Masya Allah. Bisa memperkenalkan orang tua kita kepada Quran. Iya. Coba Masya Allah, wah luar biasa itu tuh hadiah yang paling hebat Ceritanya juga. itu kan ya alhamdulillah almarhum itu sudah 3 tahun yang lalu ya wafat ya. Jadi waktu itu kan COVID ya Pak Ustadz. Terus almarhum itu nggak ada kegiatan. Almarhum itu udah alhamdulillah waktu itu bonus usianya udah 92 ya waktu itu Pak Ustadz itu sebagai jemaah yang paling senior. Nah terus saya ajak ngaji Jum. Bapak ngaji Jum, soalnya kan beliau memang sudah haji, tapi kan beliau tuh dari Solo ya, memang ya Jawa, Islam Jawa lah, banyak Islam KTP-nya, tapi beliau sudah haji, jadi tahu, cuman memang buka Al-Qur'annya jarang gitu. Nah setelah saya perkenalkan Zoom Nurun ala Nur ini, Pak Ustadz Najam say hello dengan beliau, itu beliau merasa ada keterikatan gitu, ada keterikatan, terus merasa diapresiasi gitu ya. Waktu itu beliau kan 92 tahun. Jadi itu ya Al-Quran itu seperti SOP, ya, seperti kita beli TV kan ada buku petunjuknya, gimana cara merubah channel, volumenya TV. Nah Al-Quran juga gitu. Bagaimana nanti di akhiratnya ada apa bisa lihat dari Al-Quran. Gitu. Alhamdulillah beliau tertarik. Jadi benar-benar dinanti kalau ada Zoom saya datang ke rumah beliau di Ciganjur itu.
akhirnya beliau itu sholatnya jadi 5 waktu. Masya Allah, itu perubahan dalam Masya Allah. 2 tahun setengah Di akhir terakhir hayatnya, ya. hidupnya ya. Sholat 5 waktu plus tahajud, Masya Allah. Jadi sampai ada info ya dari beliau kan tinggal bersama asisten belakang dan drivernya gitu, suami istri mereka. Asisten belakang itu menyatakan bahwa, Bu, sekarang bikin kopi Bapak tuh nggak subuh-subuh lagi, tapi jam 12 malam kita masukin termos, nanti Bapak tuh Pak Sepuh tuh bangun jam 3, jam 4 terus ngopi Masya sambil sholat Allah. tahajud. Luar biasa Masya ya. Allah, itu Ustaz aja. Waduh, itu pahala besar banget ya. Masya Allah, Pak Ustaz aja memberikan influence ya, memberikan masukan dalam hidupnya tuh kok terpanggil, alhamdulillah. Jadi sampai akhir hayatnya itu beliau jatuh di umur 94 tahun, Februari 2022 ya. Ya, beliau jatuh, kemudian kita nggak mengira bahwa jatuh itu menyebabkan gegar otak gitu. Saya pikir cuma di pelipis saja berdarah gitu. Jadi kita sempat nginep di rumah di sana, bangun jam 4, terus cuci-cuci wudhu segala macam, terus ngopi sebentar, kasih roti, terus sholat tahajud. Habis sholat tahajud, terus beliau mau tidur gitu. Saya kok ngantuk. Sebentar lagi, 10 menit lagi subuh, kita subuh aja bersama-sama gitu. Karena beliau jatuh, jadi kita dan kakak nginep di sana. Setelah sholat tahajud, kemudian sholat subuh, beliau masuk kamar, mau tiduran, terus saya bilang, zikir-zikir dulu gitu. La ilaha illallah. Terus kayaknya susah ya karena panjang, la ilaha illallah. Terus beliau sampaikan, Allah, terus merem, dan meremnya nggak bangun-bangun lagi sampai kita bawa ke rumah sakit, sampai ini ya udah lost. Wah, itu husnul khotimah. Masya Allah, Pak Ustaz Najam, saya sujud syukur sekali. Iya, husnul khotimah. Dan saya melihat ini bisa juga dia itu seperti janji Allah di surat 16, 30, 31, 32. Nah, sebelum ke sana dia juga pernah mimpi. Mimpi di alam mana di sebelah kita. Oh, ini waduh. Coba ini coba. Kan waktu itu dia berjalan, itu kan 2 tahun setengah ya, kita nge-zoom dengan beliau almarhum gitu. Dan suatu saat beliau mimpi, terus akhirnya kita hubungi Pak Najam ya, kita zoom juga private gitu. Jadi mimpi itu buka pintu depan, itu padang pasir luas, terus nggak ada anak-anak, nggak ada orang tua, semua umurnya sama ya. Jalan ke arah yang sama dan datar semua padang pasir. Terus dia sempat nanya, Mas, ini di mana gitu. Terus nggak dijawab sama orang itu. Terus akhirnya dia tutup pintu depan lagi. Loh, kok itu apa gitu? Kok saya mimpi gitu apa? Terus dia bangunin mbaknya kan, asisten. Itu ada tamu banyak di depan, kamu kok tidur? Ini jam berapa? Ini kan jam 3 malam gitu. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Nah, makanya saya melihat ini bisa saja ini surat 16, 30, 31, 32 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 ayat 30 sampai 32. Ayat 30. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat orang yang bertakwa. 31, yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa. 32, yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Mereka, para malaikat, mengatakan kepada mereka, Salamu alaikum. Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Jadi Allah panggil orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kamu bertakwa itu amal baik kamu di dunia ini, Allah juga tunjukkan juga di dunia juga. Tahu kayak mimpi tadi kan,
Dan Allah kan di akhirat nanti lebih baik lagi bagi orang yang bertakwa. Digambarkan kan surga di bawah sungai-sungai, kamu semua ada yang kamu minta, boleh semua, minta apa aja. Nah, ini dia di ayat yang 32-nya ini, malaikat ngucapin salam, selamat, selamat. Ucapin selamat, sudah waktunya aku panggil, silakan dipanggil, disambut nyawanya, silakan masuk surga aja Pak. Nggak ngalamin padang mahsyar, nggak ngalamin lagi alam barzah coba. Luar biasa ya. Tapi meskipun dia ngaji ya, itu cuma hari Minggu dan dia aktifnya. Jadi setiap hari Minggu itu dia nungguin Bu Indah datang ngaji. Karena belum ada yang bisa bukain Zoom gitu. Alhamdulillah. Tapi itu pahala besar dulu. Sedekahnya beliau juga. Ya, itu. Wasiatnya kan kalau rumah ini laku maka semua itu dibagi-bagikan ya. Iya, betul. Kita bagi-bagikan sesuai amanahnya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan berkah ya. Amin. Ini mungkin nanti Bu Indah ini mesti lanjut lagi nih Ustaz Lang ya, kayaknya masih banyak ya yang ya akan dibuka pengalaman-pengalamannya ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Begini Pak, kan ada juga sedikit ya, saya pernah baca hadis itu, kata Nabi, rogima anfu. Celaka apa ya Rasul? Celakalah orang yang mendapati orang tuanya di usia lanjut nggak bisa menyebabkan dia masuk surga. Wah, ini luar biasa. Jadi hadisnya salah ya Pak? Ini dalam mendukung Quran. Enggak, saya mikir juga begini. Jadi kan di surat 779 nih, kan mengerikan tuh kan. Tapi dia selamat tuh. Iya kan? Oh iya betul. Lah iya kan. 7117. Dia melihat Qurannya, dia baca Qurannya, dia juga hati memahami sampai dia tanggapan dia apa? Dia bilang, oh kalau gitu ya kayak Quran nih kayak SOP coba. Kan itu kan masuk akal dia kan berarti kan. Coba. SOP kehidupan di dunia dan bekal di akhirat gitu. Iya. Saya baca ya Pak Ustaz, surat Al-A'raf 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Nah, jadi Allah kasih tahu bahwa isi neraka jahanam itu jin dan manusia. Jin manusia yang mana? Yang punya hati nggak memahamin Quran, yang punya mata nggak pernah melihat Quran, yang punya kuping nggak dengerin Quran. Di dunianya bagaikan binatang ternak dan dia menjadi orang yang lalai. Nah, ini almarhum udah hatinya, udah matanya, udah juga kupingnya kan. Itu makanya beruntung banget itu. Beruntung sekali itu, Masya Allah, Masya Allah. Sedekahnya juga. Ya benar, sedekahnya. Ya apalagi dia kan di akhir hayat itu kan yang untuk nanti kalau terjual ini apa, berikan ini tuh nyampe itu. Masya Allah. Nyampe ya sesuai dengan tadi yang ayat surat 63, 9, 10, 11 itu kan orang akhir hayat itu inginnya beramal soleh kan. Nah, ingin bersedekah. Saya baca lagi ya Pak Ustaz. Ya boleh. 63 Al-Munafikun ayat 9 sampai 11. Ya betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. 10. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah
dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. 11. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahu. Jadi sebetulnya sedekah ini kalau kita lihat dari ayat 9-nya itu supaya orang juga jangan lalai gara-gara harta dan anak. Supaya kita nggak lalai ini infak ini. Kemudian lagi kita lihat lagi, berarti orang infak itu sampai orang last minute ya. Iya. Udah terakhir sekali, cuman mintanya satu supaya jangan dimatikan dulu, aku pengen bersedekah. Coba supaya aku jadi orang soleh. Nah, tapi saya mengatakan waktunya sudah nggak sempat lagi. Ya mungkin kalau saudaranya nggak ngaji nggak tahu. Iya. Tapi kalau saudaranya ngaji kan apa dibacain kalimat Allah, apa dibacakan ngaji, apa dikumpulin untuk sedekah. Kalau ini nggak, dia sudah berniat sendiri kan. Bukan sudah ngasih tahu sendiri ini kalau terjual ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa ya. Kayaknya ini nggak cukup sekali ini Bu Indah ini. Kalau kita bicara Quran, waktu yang habis. Masya Allah. Ya, sementara masih banyak yang kita ingin gali. Nah, Dan mungkin nanti terakhir. kita bisa juga dong ajak siapa. Bisa. Itu dia. Mungkin di sesi terakhir mungkin Bu Indah ada harapan untuk ajakan pada siapa? Ya. Pesan-pesan. Ya. Quran ini luar biasa. Untuk ngajak ngaji mereka atau gimana? Iya, sebenarnya mengaji Quran itu mudah ya. Buka link Zoom-nya aja, terus kita duduk cantik mendengarkan. Atau kalau kita lagi di mobil ya kita mendengarkan. Iya. Intinya mendengarkan dari tausiah itu, insya Allah bisa meresap di batin kita. Kemudian langkah selanjutnya apa ya yang bisa kita lakukan untuk yang terdekat saja. Berarti harus bersedekah karena kita balapan dengan waktu, balapan dengan umur, sebelum masuk ICU, sebelum masuk ICCU, gitu, sebelum masuk UGD. Emangnya ICU itu apa sih bedanya Bu Indah? Lebih lengkap lagi peralatannya. Oh, kalau ICU. Selangnya lebih banyak lagi. Oh gitu, Masya Allah. Sebelum badan kita diselangin segala macam, sedekah. Karena kanker itu juga sebenarnya bukan kantong kering ya, tapi itu penyakit yang ada awalnya dari hati. Setelah hati kita tenang, Bahagia ya. sedekah kita banyak, itu menghilangkan kanker. Juga ngaji itu kanker itu juga akan hilang kan. Iya. Karena ayat-ayat Al-Quran. Ayat Allah. Baik, terima kasih Bu Indah, Terima kasih. sangat menginspirasi kita semuanya untuk pengalaman Quran. Terima kasih Pak Kiai sudah memberikan ayat-ayatnya. Dan bagi yang penasaran, ikuti terus podcast Quran bil Quran ini. Ikuti juga Zoom-nya yang ada di bawah ini ya. Mari kita sempurnakan pertemuan kita dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.